sebelumnya pengen banget dapat piala ini, tapi selalu gagal. 6 kali final kan, tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan runner up. Nah, sekarang nih kita kembali ke laptop lagi, makanya mau dapat ini nih. Kenapa? Karena ini penting buat meningkatkan mentalitas para pemain, validasi pelatih juga, dan juga untuk memberikan dahaga fans lah gelar gitu. Kembali lagi di Sportcast, masih bersama saya Permatasari Harap juga dengan Haris Pardede. Ada Harpa di sini. Kalau kita bicara tadi, Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Ini adalah lawan yang sesungguhnya, ujian yang sesungguhnya sudah ditunggu-tunggu pastinya. Tapi itu juga Harpa kayaknya udah gak sabar kalau bahas Vietnam, kayak lebih mendalam seperti apa. Oke, kalau kita lihat Indonesia itu kan sudah berkali-kali lah bertemu dengan Vietnam. Terakhir di Piala AFF itu pun kita pernah kalah 1-0, benar ya? Betul. Tapi pada saat babak kualifikasi Piala Dunia 2026 juga kita pernah menang di 3-0. 3-0 benar ya? Nah, tapi kan sekarang gini, kalau kita melihat pertemuan keduanya nanti berhadapan dengan Vietnam, bisa dikatakan, dan berikut adalah head to head, Harpa head to head Indonesia berikan Vietnam, di mana ini adalah 5 laga terakhir Vietnam. Vietnam ini di di kualifikasi Piala Dunia, ini kan kita menang 3-0 yang away ya, di Midin, lalu kita sempat menang 1-0, kemudian juga di Gelora Bung Karno melalui gol dari Egy, itu lemparan ke dalam, kemudian juga kita pernah menang 1-0 juga sebenarnya di Piala Asia 2024 awal ya, 2024 awal ya betul, melalui gol dari titik putih dari Asnawi yang itu meloloskan kita juga untuk pertama kali. Jadi kalau kita lihat secara umum rekor kita dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya agak seimbang, agak sedikit kita unggul, tapi memang tercoreng ketika kita kalah di Piala AFF 2 tahun lalu. Tapi kan kita. Tapi yang terakhir kan dengan U23 yang main. Yang main kan bocah-bocah kan. U22 karena waktu itu kita mateng juga tapi. Iya, tapi ya sulit lah lawan Vietnam kita dengan skuad yang senior saja agak perlu effort lah gitu ya, dan saat itu kita kan fokus untuk mau ngejar lolos Piala Dunia kan, karena kita waktu itu akhir 2024 persiapan bulan Februari itu lawan Australia, jadi orang semua udah kasarnya tuh udah nggak peduli dengan AFF lah gitu ya. Tapi ternyata ya semua berubah, pergantian pelatih juga, dan akhirnya kita kembali ke laptop nih untuk mengejar AFF yang belum pernah kita dapatkan, karena ini selalu nggak tahu kenapa istilahnya itu ciong terus gitu. Saat kita bisa meraih ini menurut saya 2024, tapi kita lagi fokus Piala Dunia, sehingga akhirnya diturunkanlah pemain-pemain muda. Tapi saat kita sebelumnya pengen banget dapat piala ini, tapi selalu gagal. 6 kali final kan, tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016 dan runner up. Nah, sekarang nih kita kembali ke laptop lagi, makanya mau dapat ini nih. Kenapa? Karena ini penting buat meningkatkan mentalitas para pemain, validasi pelatih juga, dan juga untuk memberikan dahaga fans lah gelar gitu. Tapi bagaimana kalau Harpa sendiri melihat Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam tanggal 3 Agustus nanti, apakah akan ada perubahan atau seperti apa? Perubahan dari skuad Timor Leste 100% pasti. Nggak mungkin lawan Timor Leste turun dengan kekuatan saat menghadapi Timor Leste kan. Misalnya Rizky Ridho pasti kembali lagi, kemudian penjaga gawang itu Nadeo. Bek kanan kemungkinan besar akan kembali diisi oleh Sandy Walsh, kiri itu bisa jadi Sen Patinama atau Donitri Pamungkas. Yang tengah ke depan kan seperti yang saya katakan tadi sebenarnya nggak beda jauh nih. Nah, yang jadi agak tantangan adalah dari gelandang double pivot Mark Locke dan juga Ivar Jenner, Tom Hai, lalu Michel Becker, mereka kan selalu main kan dari matchday pertama, tadi juga starter dan mainnya cukup lama juga. Nah, ini kebugarannya seperti apa? Karena jaraknya kan cuma 2 hari kan. Sekarang tanggal 31 mereka pulang. Berarti tanggal 1 tuh nggak dihitung biasanya. Baru mereka mungkin tanggal 2 official training. Tanggal 3 main itu sempit jaraknya. Walaupun Vietnam juga sama. Vietnam juga saat ini kita berbicara lagi main. Dan mereka akan nanti terbang kan dari Vietnam ke Jakarta. Jadi waktu istirahatnya beda. Malah kita unggul 2 jam lah, 3 jam. Tapi itu nggak terlalu berpengaruh. Jadi secara waktu istirahat kita dengan Vietnam sama. Secara squad juga kita sama-sama pemain senior. Unggulnya sedikit kita adalah kita akan bermain sebagai tuan rumah. Tapi yang menarik adalah pelatih Vietnam ini pernah melihat laga uji coba pemain Indonesia di GBK. Nah, ini gimana? Pasti kan juga sudah memonitor juga. Ya, karena begitu Kim Sang-sik tahu bahwa mereka segrup dengan Indonesia, ya pasti harus dimonitor kan, gitu. Kita juga mungkin seharusnya memonitor mereka, mungkin nggak langsung gitu. Jadi itu wajar-wajar aja. Dan again,
eh, mapping itu kan nanti tinggal mereka mau masaknya gimana kan. Misalnya dia tahu nih, oh nih si ini nih menarik nih untuk dipancing emosinya misalnya nih. Siapa yang paling emosian Siapa nih? yang bisa juga. Iya. Atau oh dia kayaknya dia nggak kuat 80 menit nih, jadi kita gas terus. Kayak tadi kan Jordi Amat dihajar terus. Begitu John Hartman langsung mau lebih menyerang, lebih garis pertahanan tinggi, itu serangan baliknya diarahkan ke Jordi Amat terus. Jadi musuh pasti mempelajari kelemahan dan kekuatan kita. Tinggal bagaimana kita juga mengcounter itu dengan strategi yang pas sehingga kita tidak bisa dieksploitasi lawan. Oke, sekarang memasuki menit ke 23, mungkin saat ini sudah ada di pertandingan Vietnam. Masih 0-0 ya? Berapa dengan Singapura masih 0-0. Masih 0-0. Nah, masih 0-0 nih, masih update nih. Berarti juga kesulitan nih ya lawan Singapura. Iya kan saya bilang, Singapura juga bukan tim kaleng-kaleng juga, walaupun ya menurut saya mereka bukan Thailand, Vietnam, tapi nggak bisa dianggap remeh juga. Kita bisa lihat kemenangan mereka dari Kamboja, gol dari anaknya Fandi Ahmad ya, Ilhan Fandi Ahmad. Bukan Ilham, mulutnya kita agak susah, makanya ngomong Ilham kan. Ilhan Fandi Ahmad. Itu kan juga secara individu skillnya cukup bagus, tinggi, menjulang juga, cukup bahaya juga. Jadi Vietnam ini nggak gampang juga, walaupun mereka sekarang main sebagai tuan rumah kan. Gitu. Jadi Vietnam nggak gampang, Singapura juga nggak gampang. Singapura juga gampang. Kita berharap mereka seri. Oh gitu? Iya dong, biar mereka sama-sama nggak ada yang nge-catch up kita. Jadi kalaupun seri memang Singapura kan 7 poin, kita 6, tapi kan kita unggul 1 pertandingan gitu. Mungkin kalau boleh milih malah kita milih kalau terpaksa ada yang menang Singapura aja. Singapura aja, Kalau bagus-bagusnya imbang aja. Ya iya, kalau menang mendingan Singapura yang menang. Kalau harus milih menang, tapi yang paling ideal menurut saya adalah imbang buat kita. Ya. Oke, tapi kalau misalnya kita bicara gini, dari the winning team terakhir melawan Vietnam yang tersisa skuad Garuda saat ini hanya Rizky Ridho, Ragnar, dan juga Tom Hai. Nah, ini seperti apa? Ini berarti bicara dari waktu kita di kualifikasi Piala Dunia ya, yang kita menang 2 kali back to back. Artinya banyak pemain baru yang nantinya juga akan turun gitu loh, karena kan yang the winning team pada saat babak kualifikasi pas terakhir bermain ini hanya 3 orang ini nih yang masih standby. Berarti kan yang masuk ini yang mulai mereka udah tahu lah cara permain Vietnam seperti apa. Sisanya kan mereka belum pernah gitu. Iya, nggak pernah itu kan bisa jadi plus bisa jadi minus. Bisa jadi plus, maksud Anda mungkin perspektifnya nggak bisa dibaca. Nah kita sendiri juga perlu penyesuaian dong kalau pemain baru, sama aja sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dibandingin yang di Midin misalnya waktu 3-0, sebenarnya sekarang lebih kaya. Ya kan ada Ivar Jenner, terus ada siapa lagi? Egy, ada juga satu Egy ya, Egy main juga. Lalu juga ada Michelle Baker, ada Mark Locke yang baru ya, walaupun saat itu kan dia nggak main. Bahkan kan mungkin bisa juga jadi ancaman bagi mereka ya. Bisa juga ya, tergantung kita bagaimana kemudian bisa kompak. Makanya tadi waktu Timor Leste saya berpikir kenapa Tom Hai, Michelle Baker, sama Eleanor Renders itu dipertahankan? Karena mereka atau John Hartman menurut saya pengen mengkompakkan mereka di lini depan. Karena ini akan diperlukan nanti saat menghadapi Vietnam. Sayangnya kan babak pertama tadi nggak jalan kan gitu. Eliano bagus di pertandingan pertama, tapi lawan Timor Leste ya nggak tahu kenapa nggak jalan semua tuh di babak yang pertama tadi kan. Jadi ya secara skuad harusnya kita agak sedikit lebih optimis karena ada upgrade dibandingkan saat kita menang back to back di kualifikasi Piala Dunia kemarin 2 tahun lalu. Gitu. Tapi Vietnam ini punya 3 pemain naturalisasi dan 1 pemain keturunan. Kalau Harpa melihat kekuatan dari para pemain atau skuad Vietnam, seperti apa? Iya, salah satunya kan yang paling menonjol adalah Rafaelson ya. Ini dia Nguyen Xuan Son. Nama ininya Rafaelson. Ini yang paling harus diwaspadai. Kenapa? Karena dia sangat tajam, kemudian juga secara fisik sangat kuat sekali. Ini yang benar-benar nanti menjadi ujian bagi pertahanan kita. Tadi saat lawan Timor Leste itu ada 2-3 kali mereka bisa menciptakan bahaya di kotak penalti lawan. Sayang memang skill dasar mereka atau beruntungnya skill dasar mereka itu kurang mumpuni. Tapi kalau nanti ada menghadapi Vietnam, yang mana mereka akan, perkiraan saya akan lebih banyak memberikan tekanan, dan ketika mendapatkan peluang, bukan tidak mungkin mereka akan bisa langsung mengkonversi menjadi gol. Makanya harus hati-hati dengan terutama tadi Rafaelson atau Nguyen Van Son tadi ketika mereka mendapatkan bola. Jadi tantangan itu sangat besar. Kita nggak bisa lagi main seperti saat menghadapi Kamboja dan Timor Leste. Lawan lebih menekan, lebih mungkin banyak peluang. Kita lebih sulit menekan, bahkan mungkin peluang kita nggak akan bisa sebanyak Timor Leste. Jadi kalau kita nanti dapat 1-2 peluang, harus klinikal, harus bisa langsung ciptakan gol untuk bisa mengamankan 3 poin dan kemudian kita bisa ke Singapura dengan lebih tenang. Tapi ada satu pemain yang disorot saat ini dari Vietnam, ada Doan Van Hal yang seringkali menjadi memicu kontroversi dan mainnya kasar gitu. Nah ini bagaimana Anda melihat sosok yang satu ini? Apakah nanti ini juga menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh pemain kita atau bagaimana? Ya nanti
Kita lihat sendiri. kita bisa lihat pasti disorakin. Pasti disorakin. Karena ini kan yang membuat Evan Dimas cedera kan, tahun 2019 saat final SEA Games kan. Ya pasti ada teror lah dari penonton. Ya meskipun kita juga harus introspeksi ya. Jujur saat ini dia masih bermain di level tertinggi, tapi ya pemain kita sudah declining gitu ya. Jadi memang tapi udah kebaca lah, pasti kita ini ada satu ini nih gitu, perlu diwaspadai juga nggak sih gitu? Dari kitanya, mungkin udah ada bisik-bisik yang ini nih awas ya gitu. Dari mereka, dari kita? Dari kita, ya itu tadi beberapa pemain naturalisasi itu, 4 pemain itu kan harus waspadai. Don Van Hau juga sama, tapi kan dia kan pemain breaker kan, jadi kita yang lebih waspadain dia gitu. Dia yang mungkin katakanlah mempressing kita, tapi ya balik lagi tadi soal provokasi ini sangat penting. Ini kita ngajak sedikit ke Piala Dunia kan baru berlangsung kan, ketika pertandingan antara Paraguay dan Perancis. Itu Deschamps sudah tahu Paraguay akan menteror, akan memprovokasi, tapi kalau dari yang saya lihat ya, Deschamps sudah membekali para pemainnya dengan wejangan-wejangan lah, sehingga udah tahu nanti kamu bakal diginiin, kamu jangan sabar. Akhirnya kan Mbappe ketawa-tawa aja kan tiap diprovokasi, dan akhirnya mereka bisa melewati rintangan itu. Nah, itu yang menurut saya yakin juga sudah di briefing, sudah dikasih masukan. Kan John Halvan nggak tahu kan peta peperangan kita dengan Vietnam seperti apa, dengan Malaysia seperti apa, karakter seperti apa. Asia ini pasti udah ngasih tahu, ini lo begini loh, nanti mereka akan kemungkinan begini main kasar. Nah itu yang harus diantisipasi, dan ditekankan berulang-ulang ke pemain. Karena walaupun sudah dikasih tahu nih, Ai nanti kamu bakal diganggu sama dia loh. Tetap aja di lapangan beda. Nah di lapangan beda, lagi capek, disenggol dikit, atau dia mungkin, iya kadang-kadang kita nggak tahu intrik-intrik dia diajarin bahasa yang ofensif, bahasa Indonesia, sehingga dia terpancing, macam-macam akal-akalan pemain ini kan. Nah itu yang kita harus mengantisipasi 2 langkah di depan mereka gitu. Karena kadang-kadang ya kalau dengan Vietnam saya yakin lah pemain kita lebih bagus ya secara kualitas, tapi kadang-kadang faktor non teknis ini kalau kita nggak mengantisipasi itu bisa menjadi bumerang buat kita. Ya apalagi kalau misalnya sudah dikasih tahu dari awal, Harpa yang ini ya, inget ya ini ya. Jadi ketemu dia boleh emosi ya, jadi berjaga-jaga terus bisa gitu juga. Kan. Masa gini juga, mereka ini selalu setiap menjelang pertandingan itu selalu mengeluarkan statement yang memang bikin kuping merah. Nah bedanya dengan zaman dulu di era non sosmed, apa ya, hardikan mereka itu tidak sampai halaman handphonenya pemain. Karena kan gak ada sosmed dulu. Kalau masuk ke media konvensional itu kan disaring. Nah sekarang kan dia bisa lihat nih, wah awas nih ngata-ngatain gue. Udah kecatet langsung. Mereka kan kayak kita juga buka sosmed kan. Apalagi pemain kita udah ada 2 kartu kuning tadi kan, ada Raihan Hanan dan juga Reinders. Iya, Reinders juga ya, betul. Ya, makanya jaga-jaga juga dong. Iya, dan ini kan nggak kayak kalau sampai kita kena kartu kuning kedua, maka absen lawan Singapura. Sedangkan kita nggak tahu kan hasil Vietnam. Kalau hasil Vietnam tidak sesuai dengan harapan, misalnya tidak menang, maka lawan Singapura wajib menang juga. Nah, kalau kekurangan pemain ini kan jadi masalah. Nah, pertanyaan gini, kan ini nanti Vietnam hadapan dengan timnas Indonesia akan bermain di kandang di Pakansari. Nah, ini akan menjadi satu keuntungan bagi kita atau malah jadi keuntungan itu jelas. Bukan jadi beban. Enggak. Kalau kita lihat, makanya kita menang away itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Tadi lawan Timor Leste nggak usah dihitung lah, ya kan. Terakhir kita menang away itu kan yang benar-benar valid itu kan lawan Vietnam tadi 3-0. Di Midin itu udah 2,5 tahun yang lalu. Sebelum itu kan lama lagi. Kenapa? Karena kita kebiasaan main home. Jadi nggak teruji. Nah tadi kita aja dengan Timor Leste aja main away aja, babak pertama kesulitan. Selain memang ada rotasi, tapi begitu kita biasa dimanjakan dengan teriakan penonton, dengan backup suara mereka yang luar biasa keras, tiba-tiba sunyi itu beda. Tiba-tiba diem. Nah nanti begitu di Pakansari suara itu kembali, mereka pede lagi, pasti itu akan membantu mereka. Karena kalau di kandang kita tuan rumah pasti lebih diuntungkan pasti diuntungkan. Secara emosional dan lain-lainnya. Oke, nah kira-kira kalau misalnya nanti apa saja yang perlu dipersiapkan Herdman saat bertemu dengan Vietnam selain provokasi itu tadi gitu ya? Apa kira-kira yang patut digaris bawahi? Catatan penting kita harus menang. Yang pasti kebugaran itu menjadi portion yang sangat penting. Kenapa? Karena pertandingan ke pertandingan ini nggak terlalu jauh jaraknya. Kemudian ada penerbangan juga yang harus dilalui dari Thailand itu kan mungkin sekitar 3 jam ya, lumayan juga loh itu. Dan jaraknya dikit, hanya ada waktu untuk 1 hari untuk memulihkan kebugaran, 1 official training, kemudian lawan Vietnam ini akan demanding. Karena mereka, saya selalu
referensinya itu waktu Piala Asia U23. Itu mereka lawan Saudi itu luar biasa. 120 menit mereka lari terus-terusan. Nah, walaupun nanti nggak 120 menit ya karena masih babak grup. Nggak mungkin juga kan masih babak grup kan. Nah, kita kan dipaksa terus lari terus. Nah, ini yang harus diantisipasi pertahanan kita yang biasa menghadapi Kamboja, biasa menghadapi Timor Leste, tiba-tiba kita akan menghadapi tim yang sangat agresif. Nah, ini yang harus diantisipasi karena kalau kita sudah tidak kebobolan maka minimal kita seri nggak kalah. Nah, tinggal pemain depannya aja nih seperti apa. Eliano, Tom Hai, kemudian juga Michel Becker bisa kemudian bermain sebaik ketika menghadapi Kamboja. Oke, kita akan bedah pemain, ini adalah lini per lini antara pemain Indonesia dan juga Vietnam. Tapi selain satu ini, jadi jangan kemana-mana, Sportcast akan segera kembali.